Kalau mau bikin sesuatu, memanfaatkan digital ini dan ada bisnisnya, jangan selalu kejar followersnya, jangan kejar likes-nya, tapi kejar value-nya. Kita berikan aplaus setinggi-tingginya kepada PSM Kolaka yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua bertemu sapa, berada pada ruang yang sangat luar biasa ini. Bahwa Kolaka adalah salah satu tempat yang harusnya menjadi rujukan sumber anak-anak muda di daerah lain. Kenapa seperti itu? Karena apa yang saya lakukan, apa yang kami kerjakan selama ini sebagai creator, tentu memantik orang bertanya, dari mana asalmu, di mana kau lahir, dan sebagainya. Oleh karena itu, selalu lantang kita bilang bahwa kita dari Kolaka. Salah satu kekurangannya kita mungkin di Kolaka adalah mungkin belum bisa maksimalkan yang ada sesuai temanya kita pada kesempatan kali ini. Kita mungkin masih hanya terlalu banyak berada pada ruang-ruang yang membuat kita selalu nyaman. Oleh karena itu saya mau sampaikan, Ki, pelan-pelan tinggalkan mikir zona nyaman. Kalau tidak, maka kita akan hanya begini-begini terus. Selalu kita bilang bahwa pemerintah salah, pemerintah ini. Saya termasuk orang yang selalu kritik akan hal itu. Tetapi kita bisa mengkritik itu kalau kemudian sudah ada hal yang bisa kita andalkan. Tidak bisa kita anggap ini masalahnya sangat sederhana. Anak muda itu kalau kita tidak punya kemandirian. Salah satu bentuk kemandirian itu adalah produktif dan kita bisa menghasilkan nilai ekonomi. Paling tidak seperti itu. Setiap daerah Kakak Sahar itu punya karakteristiknya sendiri. Kolaka punya ciri khasnya dengan mungkin coklatnya, dengan mungkin tambangnya. Makassar juga dengan kota metropolitannya, ya. Di Sidrap dengan berasnya, di Kendari dengan apanya, di Bombana dengan apanya, di Konawe dengan apanya. Semua memiliki ciri khas. Maka mau tidak mau daerah itu akan diwarnai oleh anak mudanya dengan masyarakatnya. Yang bisa mewarnai itu sebenarnya adalah anak muda itu sendiri. Oleh karena itu jangan pernah kekit atau takut atau merasa aneh atau merasa lain-lain ketika kemudian ada ruang-ruang seperti ini. Tema kita ini kan bertanya jadi paling tidak malam ini harus kita jawab. Bisa apa kira-kira? Jawaban yang paling sederhana adalah itu ada pada kita masing-masing. Tapi kalau boleh saya memberikan sedikit uraian, maka kemudian jawabannya bisa sekali, bisa banyak. Kalau kemudian kita mampu memahami apa yang kita pahami tentang digital itu. Semuanya punya Instagram, semuanya punya Facebook, apalagi TikTok. Saya orang baru di TikTok, bikinnya Januari 2021, intensnya bulan Maret, viralnya bulan April gara-gara Hari Kartini. Kira-kira seperti itu. Iya. Artinya apa, Kakak? Saya tidak mesti goyang-goyang untuk kemudian bisa mendapatkan sesuatu ekonomi dari platform TikTok. Ya kan begitu, Kakak-kakak? Saya tidak mesti lakukan itu karena saya laki-laki. Apa juga yang bisa dilihat dari kita ini, Kak? Ya toh? Artinya apa, Kakak? Ternyata yang saya lakukan sebelumnya adalah saya riset. Ini TikTok maunya apa? Kenapa seperti itu, Kakak-kakak? Karena usia SMP, SMA banyak di TikTok. Kalau yang dia nonton adalah hal-hal jelek, kasihan. Tapi begitu pun juga kalau kita hanya menonton dan menikmati saja, tidak ada ekonomi yang masuk, kita sia-sia waktunya kita seperti yang disampaikan oleh Ade Jehan tadi. Kalau begitu ternyata kita tidak diharapkan juga menjadi content creator, tidak diharapkan juga menjadi influencer. Tetapi mari kita manfaatkan dengan baik. Di sana banyak sekali peluang-peluang yang terbentuk. Kenapa kakak-kakak di PSM Kolaka bisa undang saya? Salah satu sederhananya pasti pengaruh medsos. Kenapa kemudian saya bisa alhamdulillah keliling daerah? Karena pengaruh medsos. Dan itu mendapatkan nilai ekonomi. Dan yang kita lakukan adalah nilai ekonomi kreatif. Nilai ekonomi kreatif itu, Kakak, kita tidak perlu modal. Karena dasarnya kita itu adalah gagasan. Dasarnya kita adalah ide. Ide yang dijual menjadi creativepreneur. Oleh karena itu, tidak ada lagi jalan lain, teman-teman tidak bisa melakukan apa-apa. Lakukan saja. Di Kolaka ini banyak beberapa konten-konten yang saya cukup sering nonton di Makassar.
Nah, yang paling pertama dipikirkan adalah jangan sampai kita semuanya di situ, karena kalau semuanya di situ, market-market yang lain kasihan. Oleh karena itu, kalau mau bikin sesuatu, memanfaatkan digital ini dan ada bisnisnya, jangan selalu kejar followersnya, jangan kejar likes-nya, tapi kejar value-nya, kejar apa yang orang bisa dapat. Orang akan jadi apa kalau nonton kita? Orang akan jadi apa kalau kita posting seperti ini? Lihat seperti itu kakak-kakak. Karena kalau kita tidak lihat seperti itu, maka medsos, maka era digital ini kita hanya sebagai penonton.